Yang tidak boleh ada yang ketiga, yakni apa? Jama tarki. Apa itu jama tarki? Jama mengumpulkan, tarki meninggalkan. Itu sholat. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Kalau di zaman takdim itu diharuskan melakukan sholat waktu pertama. Sholat pertama duhur dan asar kudu duhur heula, maghrib dan isya maghrib dulu. Kalau jama takhir itu bebas. Karena apa? Karena kedua-duanya seimbang. Sekarang lanjut ke rukhsah yang kedua, yakni jama'. Jama' itu menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan di satu waktu. Jama' itu Bapak Ibu sekalian terbagi dua, ditafsir, diperinci menjadi dua. Pertama ada jama' takdim. Apa itu jama' takdim? Jama' itu mengumpulkan, takdim itu didahulukan. Jadi artinya jama' takdim adalah menarik waktu sholat kedua untuk dilaksanakan di waktu sholat pertama. Misalkan sholat asar dikerjakan di waktu duhur, sholat maghrib, sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah itu jama' takdim. Jadi waktu yang kedua ditarik, dilaksanakan di waktu yang pertama. Yang kedua ada jama' takhir. Apa itu jama' takhir? Jama' artinya mengumpulkan, takhir itu mengakhirkan. Jadi artinya apa? Artinya menunda waktu sholat pertama, ditunda untuk dikerjakan atau dilaksanakan di waktu sholat yang kedua. Contohnya melakukan sholat duhur di waktu asar, melakukan sholat maghrib di waktu isya. Yang tidak boleh ada yang ketiga, yakni apa? Jama' tarki. Apa itu jama' tarki? Jama' mengumpulkan, tarki meninggalkan. Itu sholat. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Ini akhirnya dikumpulkan ke lohor, ke asar. Ya, itu sholat. Jama' tarki harga satu gitu. Aya jama' takdim, aya jama' takhir, aya jama' tarki. Kalau jama' takdim mah menarik, kalau jama' takhir mah mengakhirkan, kalau jama' tarki mah itu sholat berarti. Gitu. Itu yang tidak boleh ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas jama' takdim. Syaratnya apa? Yang pertama, syarat mutlaknya itu ialah mendahulukan sholat yang pertama, lalu sholat yang kedua dalam pelaksanaan. Jadi tatkala kita menjama' takdim asar ke duhur, maka yang pertama dilaksanakan sholat apa dulu? Duhur. Karena apa? Karena duhur itu dahulu dari martabatnya, dan yang mempunyai waktu adalah duhur. Dilihat dari dua hal. Pertama, waktu itu waktu apa? Waktu duhur kan? Waktu pertama duhur. Kemudian martabatnya asar dan duhur duluan mana? Duhur. Sehingga mutlak jika jama' takdim yang pertama dilakukan adalah sholat yang pertamanya, duhur dan maghrib. Duhur dan maghrib. Jika duhur dan asar digabungkan berarti duhur. Jika maghrib dan isya dilakukan berarti maghrib. Jadi melakukan sholat duhur atau melakukan sholat maghrib. Paham? Nah, yang kedua mualat. Apa itu mualat? Artinya berturut-turut melaksanakan sholat yang pertama dan sholat yang kedua, tidak terhalang atau terselang oleh waktu yang lama. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur, kemudian salam-salam kan, langsung berdiri lagi sholat asarnya. Jangan sampai salam-salam, ngopi heula, ngabaso heula, ngarokot tilu batang heula, baru sholat asar. Itu tidak boleh karena tidak mualat, tidak berkesinambungan. Kan namanya juga dijama'. Selanjutnya yang ketiga, masih dalam perjalanan. Artinya kita boleh menjama' itu tatkala kita masih dalam perjalanannya seperti tadi. Walaupun syarat ini masih debatable di antara para ulama, akan tetapi mayoritas para ulama menyepakati ini. Karena apa? Karena nanti akan dibahas terkait perbedaan antara jama' dan qasar. Nah, selanjutnya yang keempat, berniat jama' di saat takbiratul ihram. Sama
Niatnya ini ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Ini niat sholat duhurnya. Saya berniat sholat atau melakukan sholat fardu duhur sebanyak 4 rakaat dengan menjamak takdim serta asar karena Allah Ta'ala. Ini jamak takdim, belum qasar. Tadi qasar, ini jamak. Nanti jamak dan qasar mangke dulu. Ini baru jamak takdim. Kemudian niat sholat asarnya, usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an ila dhuhri lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan sholat fardu duhur, fardu asar sebanyak 4 rakaat dijamak dengan duhur, dijamak takdim dengan duhur karena Allah Ta'ala. Begitupun berniat sholat maghrib dan isya, tinggal diganti saja. Ada di buku manasik halaman 62 60 itu niat-niatnya, jadi tinggal dihafalkan saja supaya simpel, dihafalkan artinya saja. Selanjutnya syarat jamak takhir, tadi udah ya, jamak takdim selesai. Sekarang syarat jamak takhir. Jamak takhir yang pertama masih dalam perjalanan, yang kedua berniat jamak takhir di waktu yang pertama. Jadi kalau jamak takhir itu berniat jamaknya di waktu yang pertama. Ini bukan sholatnya, bukan niat sholatnya, tapi niat menjamaknya. Misalkan contoh, saya berangkat ke Tasik, masuk waktu duhur di perjalanan teh. Nah, saya berencana untuk di jamak takhir ayeuna mah kagok tanggung, nanti sholat duhurnya disatukan sama asar, berarti jamak takhir diakhirkan. Nah, maka saya harus berniat di waktu duhur itu, bukan untuk sholat. Niat di dalam perjalanan kan. Kalau sholat maka nanti pelaksanaan di waktu asar. Ini mah di waktu duhur saya berniat dalam hati, saya berniat mengakhirkan duhur ke asar dengan maksud untuk dijamak keduanya, dikumpulkan keduanya. Jadi perencanaan itu harus diniatkan, karena dalam Islam sesuatu itu dihitung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tidak cukup hanya direncanakan. Kalau hanya rencana itu ajab, rencana, plan. Kalau niat itu dikeretegkan secara sungguh-sungguh. Hati berkata, saya berniat duhur disatukan ke asar, mengakhirkan duhur ke asar dengan maksud untuk menjamak. Dalam hati teh pas waktu duhur, nawaitu takhirat duhri ilal asri li ajma bainahuma. Begitupun dengan jamak takhir maghrib ke isya, nawaitu takhirul maghribi ilal isya'i li ajma bainahuma. Saya berniat mengakhirkan maghrib ke isya untuk dijamak di antara keduanya. Gitu ya. Itu nomor 2. Yang ketiga syarat jamak takhir itu ialah berniat jamak di saat takbiratul ihram waktu pelaksanaan sholatnya, waktu asar kan sholat. Nah, maka sholat nanti memakai niat di takbiratul ihram. Niatnya ini usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal asri lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan sholat lohor fardu duhur sebanyak 4 rakaat dengan dijamak dan asar, dengan dijamak takhir dengan asar karena Allah Ta'ala, dan seterusnya. Tinggal dibaca saja usolli fardhul asri dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah terlihat jelas berbeda antara syarat jamak takdim dan jamak takhir. Salah satunya apa? Kalau di jamak takdim itu diharuskan melakukan sholat waktu pertama. Sholat pertama duhur dan asar kudu duhur heula, maghrib dan isya maghrib dulu. Kalau jamak takhir itu bebas. Karena apa? Karena kedua-duanya seimbang, nilainya seimbang. Yang pertama gini, misalkan duhur dan asar di jamak takhir, berarti melakukan sholat duhur di waktu asar. Kita nilai duhur. Duhur kelebihannya apa? Kelebihannya dia punya martabat tinggi, lebih duluan, ranking duluan, waktu pertama. Tetapi itu waktunya waktu apa? Waktu duhur, waktu asar? Waktu asar. Jadi nilai duhur hanya 1, nilai asar hanya 1. Nilai asar kelebihannya apa? Dia yang mempunyai waktu.
lamun rumah mah sahibul bed nah anjeunna tamu abdi ya pribumi teh sahibul bed itu kelebihannya. Tetapi duhur kelebihannya apa? Dia lebih dulu waktu hakikatnya. Jadi seimbang. Jadi untuk jamaah takhir boleh duhur dulu, boleh asar dulu. Duhur dulu boleh karena memang seharusnya duhur dilaksanakan lebih awal. Boleh asar dulu karena memang itu waktu-waktu asar. Tapi lebih baik melaksanakan sholat duhur dulu baru asar. Boleh saja, tetapi lebih baik mending lohor heula supados tenang tertib gitu puguh itu lohor asar. Iya, makanya diberikan pilihan bebas, boleh asar dulu karena yang mempunyai waktu, boleh duhur dulu karena memang itu derajatnya lebih pertama gitu. Nah itu syarat jamaah takhir.